tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sama-sama, ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari berseru, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ayo sembah Tuhan. Oh Rabakaya Ralabaya Ralabaya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, biar dalam episode ini kami akan berbicara, kami akan merenungkan mengenai ketakutan. Karena bukan roh ketakutan yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini aku berkata buat yang mendengar, buat setiap yang mengikuti episode Into the Deep hari ini. Kalau kau sedang dilanda rasa anxiety, panic attack, engkau merasakan begitu stres, depresi, aku berkatakan hari ini, Yesus memegang engkau dengan tangan kanannya, dengan tangan yang paling kuat. Dia sedang mengangkat engkau. Engkau disebut biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan, kebun tertutupnya Tuhan. Ya sama-sama dengan Pastor dan Pastor Lia, kita akan pujian ini. Yesus memegang aku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Wow. Biarlah episode ini kita menjadi orang-orang yang bebas. Amin. Karena dunia sedang mengikat kita dengan semua hal. Ketakutan, bencana, isolasi, teruk perang yang membuat kita takut. Bisa kita dalam episode Into the Deep ini kita bicara mengenai freedom from anxiety. Bebas dari ketakutan. Wow, itu yang banyak dibutuhkan hari-hari ini. Banyak orang bertanya, kenapa anak-anak pastor semua kena anxiety? It's good things ya, bukan kami mau, tapi memang itulah the spirit yang sedang melanda generasi ini. Ya tentunya kami tidak bersyukur, tetapi kami melihat lewat anxiety itu, Ines, Elaine, Jason mengalami the real Christ. Mengalami bahwa firman yang didengar lewat orang tuanya menjadi nyata. Karena mereka mengalami the source of strength, the source of hope, itu yang ada. Nah, Lia, mungkin kamu sebagai ibu gembala, sebagai pastor, sebagai orang tua, do you have anything to say about anxiety yang sedang melanda hari-hari ini? Iya, kalau kita lihat ya hari-hari ini, kalau zamannya dulu saya ya, zamannya dulu kami tuh nggak ada tuh istilah depresi, nggak ada istilah anxiety. Tapi zaman-zaman sekarang itu istilah kayak common gitu, karena biasa aja anxiety, depresi segala macam ya. Karena sebenarnya kenapa terjadi? Mungkin karena mereka banyak mengikuti kata hati mereka gitu ya, seolah-olah tuh mengikuti kata hati yang nggak ada batasnya. Mau ini, mau itu, segala akhirnya waktu ada yang nggak tercapai, itulah timbul kecemasan, timbul ketakutan. Oh, saya nggak bisa nih mencapai ini. Nah, sebagai orang tua, kalau dulu mungkin karena nggak mengalami seperti itu, contohnya saya ya khususnya sebagai ibu, itu dulu kan nggak pernah ngalami itu. Jadi waktu anak-anak mengalami itu, tentunya saya mengarahkannya bukan kepada hal-hal yang saat ini terjadi gitu. Istilahnya mengarahkan, udah doa aja, udah kamu nggak perlu khawatir, baca firman Tuhan kayak gitu. Tapi sebenarnya justru kita di sini sebagai orang tua, kita juga harus belajar. Kita nggak bisa menggunakan metode lama kita, istilahnya. Dulu nggak pernah gitu, kenapa sih lu begini sekarang gitu? Nggak, tapi justru kita melihat. Karena ini perkembangan zaman, disinilah saya banyak belajar, saudara. Ya, dengan anak-anak saya mengalami itu, saya banyak belajar bagaimana mereka pun sebenarnya deal dengan dirinya pribadi itu perjuangan gitu. Nah, sebagai orang tua justru kita doakan ya, doakan bahwa Tuhan tolong beri kekuatan anak-anak saya bisa melaluinya. Dan beri kepekaan bagi orang tua untuk mengerti keadaan anaknya bahwa mereka sedang menghadapi hal ini loh gitu. Jadi nggak bisa cuma dengan doa, dengan firman, dengan apa, nggak bisa. Tapi justru kita dampingi mereka untuk mereka juga bisa menang. Ya, saya teringat firman Tuhan nih. Dalam Filipi 4
ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Wow. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman ini yang saya pegang. Waktu anak-anak saya menghadapi itu, saya cuma bisa bilang sebagai orang tua hanya bilang, Tuhan tolong, dengan permohonan saya kepada Allah, tapi juga disertai ucapan syukur. Ucapan syukurnya dalam arti, Tuhan terima kasih kalau saya bisa melihat keadaan seperti ini, melihat keadaan anak-anak saya seperti ini, ya, dan minta kepada Tuhan supaya damai sejahtera Allah itu yang turun atas saya, supaya kadang-kadang nggak masuk akal dibilangin yang melampaui segala akal. Kok bisa ya? Apalagi sebagai anak hamba Tuhan, kok bisa ngalamin seperti itu? Tapi justru tugas kita orang tua, jangan pernah kita meninggalkan anak kita atau kita menyalahkan anak kita waktu menghadapi itu. Justru kita sama-sama menguatkan untuk berjalan bersama mereka. Tapi tugas kita adalah minta kepada Tuhan dalam permohonan, tapi juga ucapan syukur. Amen. Itulah yang saya mau sharing gitu ya kepada kita semua, orang tua khususnya, ya, perhatikan anakmu. Jangan sampai anakmu justru lagi down gitu kamu marahi malah tambah down, tapi dampingi mereka untuk kembali mendapatkan kekuatan itu. Tapi tentunya let's discuss this. Betul ada serangan anxiety, ada roh-roh yang mungkin hari-hari ini kepada jiwa, pada generasi ini yang tentunya kita nggak boleh anggap enteng. Kita perlu libatkan psikiater atau psikolog atau counselors Kristen yang baik. Tapi tentunya ini kita harus juga mengajarkan kepada generasi ini untuk bahwa kita tetap diciptakan lebih dari pemenang. Amin. Lebih bahkan kepala bukan ekor. Bahwa kemenangan itu bukan hanya bonus tetapi bagian. Menjadi umat pemenang itu DNA. Jadi gimana itu? Tadi kan kamu sempat bincang-bincang bagaimana untuk supaya bahwa diingatkan bahwa itu bukan takdir. Bahwa kamu itu anxiety, bahwa memang strawberry generation itu kamu. Apa yang harus mereka lakukan juga selain baca firman, tapi apa yang harus mereka lakukan? Ya tentunya kita ingatkan mereka bahwa jangan pikir terlalu jauh, kan overthinking kan. Kalau anxiety overthinking itu belum terjadi. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan juga firman kan, hari ke hari, dari setiap hari, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi jangan terlalu jauh sekali gitu. Apalagi karena yaitu mungkin tadi yang dikatakan tadi, terlalu mengikuti kata hati yang tanpa batas itu gitu. Jadi lagi hatinya bilang nggak bisa nih, aku nggak bisa, dia ikutin terus kata hati itu gitu. Nah itulah yang harus kita ingetin, pendampingan itu bahwa ayo kita bisa lalui satu hari, puji Tuhan. Bisa satu hari, puji Tuhan. Gitu. Jadi perlu sekali pendampingan khususnya ya. Dan terutama bagaimana pendampingan itu adalah komunikasi. Dikomunikasikan. Gitu. Ya, aku percaya itu bahwa betul. Itu ya banyak, makanya seringkali kita hanya ngikutin kata hati. Tapi biarlah hari ini makanya perlu banget hatinya Tuhan dengan hati kita melekat. Supaya kita bisa ngerasakan bahwa setiap firman itu menjadi nyata dalam hati kita, menjadi dalam pikiran kita, bahwa yang kita baca itu bukan hanya sekedar fiction, tapi menjadi kenyataan. Saya dapatkan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada umatnya di Yeskel 37, ada satu kisah di mana waktu itu umat Israel dilambangkan sebagai tulang-tulang kering. Bahkan dikatakan tulang yang sungguh-sungguh amat kering. Waktu Yeskel tanya, Tuhan siapakah tulang-tulang kering ini? Ayat 11 dari Yeskel 37 berkata, hai anak manusia, tulang ini adalah seluruh orang Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang sudah kering, pengharapan sudah lenyap, kami hilang. Bukankah ini, this is the song of generation yang hari-hari ini mereka bilang, we just dry, gak ada lagi kehidupan. Hopeless, pengharapan kami udah lenyap. But we are lost. Gak tahu di mana, gak tahu harus ngapain.
Amsal 17:22, hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah, a broken spirit, mengeringkan tulang. Saya percaya Dry Bones waktu itu melukiskan orang-orang yang hilang, yang nggak ada semangatnya lagi. So I cheer you up. Apa sih yang Alkitab katakan lewat Yeskiel 37 ini? Bagaimana Tuhan akhirnya membangkitkan yang kering, yang gak punya pengharapan, jadi pasukan yang gagah perkasa. Yang pertama, kalau sudah baca ayat yang ke-1 dari Yeskiel 37, maka kuasa Tuhan turun pada waktu itu. Saya percaya ini bukan hal biblical ataupun perkataan Alkitab, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. I don't know about you, if you skeptics about power of God, I'm done. Aku percaya kuasa Tuhan yang membuat semua 24 jam oksigen menyala, yang membuat gak bertabrakan matahari, yang membuat siklus cuaca ini bisa teratur, panen bisa ada, because the power of God. Dan saya percaya itulah yang harus kembali kepada kehidupan anak Tuhan dan gereja. Yuk kembali mengandalkan kuasa Tuhan. Ya. Bukan kuat gagahmu. Makanya kamu stres karena hanya kuasa Tuhan yang sanggup. Benar, bukan melulu-lulu ya Tuhan berkuasa, bukan melulu-lulu kita minta tanpa kita berdoa minta Tuhan bekerja. Enggak, kuasa Tuhan dan iman kita, perbuatan kita bekerja bersama-sama. Ya, kita bertindak, kita mengucapkan firman, kuasanya membuktikan. Nah yang kedua dikatakan pada waktu itu, Yeskiel 37 ayat 3, ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan tanya kepada kita, bisa nggak keadaanmu yang lagi stres, lagi anxiety ini bisa jadi hidup lagi? Nah, Yeskiel bertanya, ya Tuhan Allah, Tuhan yang tahu. Jadi saya percaya, jangan bilang kalau setahu saya nggak mungkin. Betul, setahu kita pasti habis, setahu kita pasti bunuh diri, setahu kita pasti nggak mungkin make it. Tapi bisa kita berkata, ya Tuhan, Engkau yang mengetahui. Amin. Lalu dikatakan yang berikutnya pada ayat yang keempat, lalu bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakan kepada, hai tulang yang kering, dengar firman Tuhan. Makanya kita perlu encourage semua yang mendengar untuk baca firman Tuhan. Ya. Karena Pasti. cara membuat tulang kering atau anxiety itu bangkit dan menjadi sembuh adalah dengan mengutip firman Tuhan dan menubuatkannya. Tuhan bilang bernubuatlah sesuai dengan firman Tuhan. Bukan bernubuatlah sesuai dengan hatimu, dengan ketakutanmu, tapi bernubuatlah sesuai dengan firman Tuhan. Remember the word of God. Ya, karena semua itu membuat engkau sadar kembali. Oh, enggak nih. Selama ini suara hatiku yang berkata, aku kalah, I am defeated, I am alone, I am scared, I am not loved. Itu enggak benar. Firman Tuhan enggak berkata, dikatakan kamu berharga kok. Ya. Firman berkata kamu kepala bukan ekor. Kamu disayangi, bahkan di dalam kandungan ibumu, namamu sudah dikasih, ditenun oleh Tuhan. Ya makanya itulah seringkali anxiety terjadi karena kamu nggak kenal firman. Dan yang terakhir, sebelum akhirnya army of God bangkit menggantikan tulang-tulang kering adalah waktu Yeskiel sudah bernubuat, hai nafas hidup, berhembus dari 4 penjuru angin kepada orang-orang tertawan ini. Nafas hidup atau ruah, artinya Holy Spirit. And I love this. Kenapa Yesus naik ke surga? Supaya ada Holy Spirit. Ya. Karena Yesus mungkin pada zaman itu nggak bisa ada di seluruh dunia untuk menemani anak-anaknya. Dia tahu bahwa one day akan ada masa depresi, masa opresi, masa yang paling tertekan. Makanya dia siapkan Holy Spirit. Karena Holy Spirit bisa ada bersama dengan setiap orang di muka bumi ini. Di setiap detik, di setiap meter persegi, dia bisa ada di situ. Sebab itu kita tinggal bernubuat, Holy Spirit, berhembuslah dalam hidupku. Dan saya percaya, lewat itu, the dry bones will arise. Roh penolong ya. Roh penolong. Roh penolong. Dan juga satu tips dari saya ya khususnya, waktu kita
baca firman Tuhan, seenggaknya kita bersuara, menyuarakan firman itu. Karena kan dibilang waktu kita menyuarakan, kuping kita dengar, iman kita ini akan bangkit. Waktu kita dengar firman Tuhan secara nggak langsung dari dalam hati ini, iya Tuhan, benar Tuhan firman-Mu. Itulah kuasa Tuhan ya. Lihat, ingat gak waktu itu kita pernah doakan seorang anak muda yang datang ke gereja. Dia anak wanita dan dia tertunduk, rambutnya dia nggak angkat, dia nggak berani lihat waktu didoakan. Dia tertunduk. Orang tuanya bilang, pastor doakan, dia kena anxiety, dia bahkan teriak-teriak di waktu malam, ketakutan. Tapi saya coba lihat matanya, dia bahkan ditutup dengan podinya yang panjang. Ya, nggak berani. Dan tiba-tiba kita doakan. Dan aku ingat tiba-tiba ada satu lagu yang aku nyanyikan pada waktu itu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Saya nyanyikan lagu itu berulang-ulang di depan anak ini. Tiba-tiba dia gemetar, dia nangis. Dan pas dia sadar waktu saya terus nyanyi, kemenangan Tuhan sudah jamin, kemenangan Tuhan sudah jamin. Dia nggak merasa, dia mulai mengangkat mukanya. Dan saya lihat wajah yang begitu cantik, wajah yang terpenuh dengan air mata. Dan dia teriak, Yesus, aku menang. Yesus, aku menang. Dan saya percaya bahwa anak yang sama beberapa menit sebelumnya datang dengan roh depresi. Bahkan dia berkata, aku gak disayang Tuhan. I am nobody, pastor. Tapi tiba-tiba dia bisa mengangkat tangannya. Dia berkata, I am loved. I am loved by Father. I know who I am. Dia bisa berkata, I know who I am. Saya percaya kenapa anxiety itu ada. Karena iblis sedang memberikan identitas yang beda. You don't know who you are because yang kamu lihat adalah ketakutan, lembah. Kamu gak disayang dan kamu ngerasakan everybody hates you. Everybody never satisfied about you. Nobody praise you. Tapi ketahuilah bahwa hari ini anxiety berubah. Waktu orang-orang Israel berkata, I am lost. Pengharapanku tidak ada. Berubah waktu dia mengalami kuasa Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku bernubuat kepada kamu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, katakan, no, kamu kota di atas gunung. Amen. Kamu tidak bisa sembunyi. Tidak bisa lagi hidden. Kamu akan menjadi kebanggaan Tuhan. Dan kamu ditaruh di atas kaki dia. Menerangi semua orang di rumah itu. Untuk memuliakan nama Bapamu di surga. So I challenge you hari ini. Kalau kau sedang menonton ini dan kau berkata, oh memang aku lemah jiwanya, aku terkena anxiety. Dan kamu start blaming your parents. Kamu memang betul gak semua orang tua sempurna. Tapi kau punya Bapa yang sempurna. Amin. Dan saat ini kau sedang bilang, aku dilahirkan di broken home, pastor. Udah pasti aku punya broken spirit. No. Di Alkitab, banyak orang broken menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Daud itu gak tahu papa mamanya, tapi dia jadi raja yang luar biasa. Myself, aku pernah mau bunuh diri.
Aku begitu minder, Tuhan rubah aku. Angkat roh anxiety dan semua depresi. Dan hari ini, I want to tell you, Tuhan gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. And I love that song dia yang ingat waktu di setiap kakak-kakak youth kita nyanyikan I am chosen, not forsaken. Dia nyanyi sama-sama. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Ya sama-sama. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. And I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. Sama-sama yuk. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen. Come on. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. And I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Aku tantang kamu yang sedang mendengar program ini. Berkata, I am a child of God. Aku anaknya Tuhan. Who the Son set free. Siapa sang putra Yesus yang telah bebaskan. Yes, He is free indeed. Benar-benar merdeka. Kamu bukan cuma seperempat merdeka, setengah merdeka. Kamu sepenuhnya merdeka. Anxiety ada justru membuat engkau yakin engkau perlu Tuhan. Kita tidak bisa menghindari rasa takut. Tapi kita bisa tahu yang bersama dengan kita lebih besar. Amin. Yang ada bersama dengan yang ada dengan yang di luar kita. So pastor berdoa saat ini. Tutup mata saat ini. Aku berkatakan sembuhlah setiap hati yang penuh dengan ketakutan. Supaya identitasmu jelas hari ini. Dan firman Tuhan meneguhkan siapa dirimu. Amin. Aku berkatakan saat ini, setiap yang depresi, anxiety, yang terikat roh bunuh diri, di dalam nama Yesus, Tuhan peluk mereka. Peluk mereka dengan tanganmu ya Tuhan. Di tempat mereka masing-masing. Jangan lepaskan mereka. Don't let them go, God. Amin. Amin. Terima kasih. Karena engkau gak pernah berjalan sendiri. You will never walk alone. Ya. You will never. Karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.